Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Okay. I'm great. Thank you very much. Okay. Before we start to our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish? Okay. Let me check your attendance for today. The first one is Andi Subagja. Okay. Bimo Sudrajat. Okay. Caca Handika. Ada. Hani Maifani. Okay. The last one is Muhammad Rafiq. Okay. Okay class, great. Nobody absent for today. So in this occasion, today we will learn about spoof text. So anyone know what is spoof text? Ada yang tahu apa itu spoof text? Sebelum saya menjelaskan. Ya, Andi? Apa Andi? That's good. Yeah. Okay. Langsung saja I will explain about spoof text. So the material about spoof text. So there are table of content. The first one is definition of spoof text. Second one is purpose. Third one is generic structure. Fourth one is language feature, and the last one is characteristic of spoof text. Okay class, definition about spoof text, like Andy said before, that spoof text is memiliki unsur kelucuan seperti yang nanti teks, ya betul, tetapi tidak terlalu sama seperti narrative text. Dalam spoof text ini, spoof text is a text which the factual story and then happen in the past time with unpredictable and funny ending. Jadi dalam spoof text itu cerita yang fakta atau cerita yang terjadi kemudian terjadi di masa lalu atau terjadi di masa lampau dengan kejadian yang tidak terduga-duga atau tidak terprediksi oleh si pembaca dan memiliki unsur kejenakaan atau ada unsur kelucuan di dalamnya. Nah, itu adalah definisi about spoof text. Oke. Next. Purpose about spoof text. Tujuan dari spoof text itu sendiri. But there are two purpose of spoof text. The first one is to entertain or amuse the reader with funny story, and then to tell a short story or even with humorous stories. Jadi tujuan dari spoof text itu yaitu untuk menghibur si pembaca dan kemudian untuk menceritakan cerita pendek atau menceritakan sebuah kejadian yang memiliki unsur kejenakaan di dalamnya. Okay. So there are generic structure of spoof text. The first one is orientation, event, and twist. So in the orientation is introduction of the participant of the story, where it happened and when it happened. By giving the orientation, reader will recognize the story. And then jadi orientasi ini yaitu perkenalan si partisipan atau perkenalan si tokoh dalam cerita tersebut. Jadi dalam orientasi itu bisa menjawab tentang pertanyaannya itu di mana kejadian tersebut atau kemana cerita ini akan berlangsung. Nah, itu dapat dijawab di orientation. Okay, second one is event. Event
tells about the chronological of the story. Several events are explored in chronological way, which able to arrange the story right nicely. Jadi di event yaitu menceritakan tentang kronologikal dari cerita tersebut, yaitu bisa menceritakan tentang kejadian, tempat kejadian ataupun waktu dari kejadian dalam cerita tersebut. Nah, itu bisa dalam event atau termasuk ke dalam event. So the last one is twice. Twice is an unpredictable plot in the end of the story, which amuse the reader. Reader even did not predict before what is that it will be. Jadi in twist yaitu kejadian yang tak terduga di akhir cerita. Nah, kejadian yang tak terduga itu yaitu dalam cerita tersebut terdapat kejadian yang tidak bisa diprediksi oleh si pembaca. Kemudian dimasukkan dengan unsur kejenakaan. Jadi cerita yang tak terduga di akhir tetapi ada unsur kejenakaannya. Nah, that is generic structure. So, sejauh ini apakah jelas about generic structure? There are any question about this? About orientation, event, or twice? Barangkali ada yang belum paham atau belum jelas? Paham? Oke. Kita lanjut. So the next one is language feature atau unsur kebahasaan. So there are several language feature in spoof text. The first one is focusing on individual participant. For example, like people, animal, or certain thing. Nah, itu jadi dalam spoof text yaitu kita harus fokus kepada main character atau karakter utama dalam cerita tersebut atau partisipan atau peserta utama dalam cerita tersebut. Then the next one is using past sentence. Ya, tentu saja jika kita berbicara tentang cerita maka menggunakan past sentence karena spoof text menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Okay. And then using action verb, ya, menggunakan action verb. For example, like ate, run, was, walking, and lain-lainnya. Okay. The next one is the use of adverbial phrase of time and place. Jadi kita juga harus menggunakan frase time and place pada spoof text seperti in the garden or 2 days ago. Nah, kita menggunakan atau menyebutkan tempat dan kejadian di cerita tersebut. Nah, the next one is told in chronological order. Nah, menceritakan dengan cerita yang berkronologi yaitu atau cerita yang bersusun atau yang bertahap. Nah, terdapat pembuka cerita, ada isi cerita, dan diakhiri dengan penutup cerita, tentu saja ya. And then the second one is use of direct speech or indirect speech for the dialogue. Nah, menggunakan juga direct speech atau indirect speech dalam dialog cerita tersebut. So the last one is the use of connective, like first, then, and finally. Kita juga menggunakan kata penghubung seperti first, then, finally, and then, dan sebagainya. Okay, next is characteristic. We talk about the characteristic in the spoof text. Nah, same with the language feature, the characteristic also have focusing on individual participant, yaitu kita juga harus fokus ke dalam peserta dalam cerita tersebut. Kemudian use of
material process, use of circumstance of time and place, use of the past tense, use of the direct speech of the dialogue, using action verb like act, run, and sebagainya. And then using effort of time and place actually. And then the last one itu in chronological order tentu saja ya. Okay, and the next is so guys, there are example about this verb text. Before we read about this text, saya akan menceritakan dulu bahwa sebelum kita membacakan teks ini, nanti kita bersama-sama mendiskusikan dan menganalisis teks ini mengenai apa orientasinya, apa eventnya, dan apa twist dari cerita ini. So for this I start to read this text. Okay, please focus, please hear me, and please give me attention. Okay. So the title is Penguin in the Park. Once a man was walking in the park when he came across a penguin. He took him to a policeman and said, "I had just found this penguin. What should I do?" The policeman replied, "Take him to the zoo." The next day, the policeman saw the same man in the same park, and the man still carrying the penguin with him. The policeman was rather surprised and walked up to the man and asked, "Why are you still carrying that penguin about?" Said the policeman to the man, "Did you take it to the zoo?" "I certainly did," replied the man, "and it was a great idea because he really enjoyed it. So today I'm taking him to the movies, and the next day I'll take it to the beach," said the man. "It will be so much fun," said the man. "Oh my God, you are stupid. I asked you to take the penguin and give it to the zoo." "I didn't ask to take it to the zoo and have fun there with it," said policeman. Nah, jadi apa? Ada yang mengerti tidak? Atau sudah adakah menemukan twist dari cerita ini? Nah, berhubung kita terbiasa membaca cerita dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris, kita kurang kena feel-nya atau rasa unsur kelucuannya itu di mana, unsur kejenakannya itu di mana dalam cerita ini. Nah, mungkin saya akan beritahu terlebih dahulu apa yang telah saya baca tadi. Garis besarnya adalah bahwa dalam cerita ini ada seorang lelaki yang menemukan penguin di jalan, kemudian bertemu dengan si polisi. Nah, polisi tersebut menyarankan agar penguin tersebut dikembalikan kepada kebun binatang. Nah, masih normal ya ceritanya. Yang di sini si pria itu bukannya mengembalikan penguin tersebut ke kebun binatang, dia malah membawanya ke tempat bioskop. Dia membawanya nonton. Apakah itu bisa diduga-duga atau terprediksi sebelumnya? Penguin diajak menonton ke bioskop? Tidak kan? Nah, jadi itulah spoof text. Jadi terdapat kejadian yang tak terduga-duga di dalamnya dan diakhiri dengan unsur kejenakaan. So, we analyze this text. What is orientation? What is event? And twice. Okay, guys. Anyone know orientation about this text? Please.
Raise hand up. Oke. Hani. Yang mana orientasinya coba? Di paragraf pertama. Iya. Kenapa? Kenapa di paragraf utama itu adalah orientation? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Andi, atau yang lainnya? Iya, benar. Jadi ini bisa dikatakan orientasi atau orientation because there are participants in this paragraph. Nah, there are man and there are penguin, di mana a man dan penguin itu adalah partisipan. Dan secara tidak langsung itu adalah mencakup kepada orientation. Great, thanks. Okay. Anyone else? What is event of this story? Okay. Paragraph 2. That's right. Nah, coba yang mana eventnya? Ada yang tahu? Anyone know? Iya, benar. That's right. So the sentence is, did you take it to the zoo? To the zoo. Ya, ke tempat kejadian. Di mana tempat kejadian itu termasuk ke dalam event. Nah, tuh ini event. Oke. Great, guys. Oke. So twist atau yang terakhir, tentu saja kita sudah mengetahui ya tadi setelah dibahas. That twistnya adalah ini, I'm talking him to the movies and the next day I'll take to the beach. Nah, so that is twist of the story, karena tidak bisa dipredik atau tidak bisa diduga-duga bahwa pria itu membawa penguin ke bioskop atau mengajaknya menonton. Tidak terduga-duga oleh kita. Nah, itu adalah twist dari cerita ini. Nah, so great. You got it? Okay, thanks. So, that is clear about this proof text. Do you got it? Any question? Okay. Good job. So, Andi, perbedaan naratif teks dengan spoof text. Naratif teks dengan spoof text perbedaannya. Nah, di sini ada sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa naratif teks dengan spoof text itu sebenarnya sama-sama memiliki kesamaan dengan bertujuan untuk menghibur si pembaca. Tetapi perbedaan mendasarnya yaitu jika naratif teks bertujuan menghibur pembaca dengan harapan pembaca mendapatkan hikmahnya, maka di spoof text juga bertujuan menghibur si pembaca, tetapi lebih entertain atau lebih menghibur si pembaca dibandingkan mengambil hikmahnya. Nah, itu mungkin salah satu perbedaan dari naratif teks. Nah, seperti conclusion in this, there are spoof text adalah teks yang menceritakan sebuah cerita yang terjadi pada masa lampau dengan akhir cerita yang lucu, yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan. Jadi biasanya berisi juga anekdot dalam spoof text itu, yaitu permainan kata yang lucu atau bisa digabungkan oleh keduanya. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Andi, bahwa spoof text juga selain mempunyai perbedaan, yaitu mempunyai kesamaan. Spoof text memiliki kesamaan dengan naratif teks, yaitu dalam hal berisi kejadian yang terjadi pada masa lalu dan bertujuan untuk menghibur si pembaca. Nah, perbedaannya yang tadi saya ceritakan bahwa dalam naratif teks yang mungkin bertujuan juga untuk menghibur tetapi lebih kepada hikmahnya, tetapi dalam spoof text pure untuk bertujuan untuk entertaining
atau menghibur si pembaca. Nah, itu perbedaan dari kedua teks tersebut. Oke. So I have the assignment for you guys. Please, for the assignment, please find out about spoof text and then analyze the generic structure of the text individually. Jadi teman-teman untuk tugasnya untuk di pertemuan selanjutnya yaitu mencari atau juga bisa membuat sendiri contoh dari spoof text, kemudian dianalisis generic structure-nya, dan for the next meeting, nah kita menganalisis bareng-bareng di next meeting. Oke? Jangan lupa secara individu ya, secara masing-masing perorangan lah. Oke. That is clear about the assignment. There are any question? Adakah pertanyaan about the assignment yang Bapak berikan? Tidak ada. Cukup jelas? That is clear. Okay. So, okay class. Maybe that is all for meeting today. I hope good luck for your assignment for the next meeting. And okay class, if there's no question, I think I close this meeting or I close this class. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.